Bapak Ibu Budi, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan selamat Bapak Ibu yang sudah memasuki tahap siklus 2 pada PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2023 kali ini. Pada kesempatan kali ini mungkin saya kembali sedikit mengulas tentang LK yang akan di-upload di LMS. Pada siklus 2 ini, Bapak Ibu kembali membuat atau melihat kembali LK 1.1 identifikasi masalah, di mana Bapak Ibu di sini diminta mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran yang mungkin terkait dengan penanganan siswa bermasalah dan kebutuhan khusus, membangun relasi dengan siswa, melakukan disiplin positif, pemberian feedback, metode pembelajaran, masalah motivasi, materi HOTS, literasi numerasi, miskonsepsi, hingga sampai kepada masalah terkait lainnya yang sudah menjadi keseharian Bapak Ibu guru berdasarkan pengalaman Bapak Ibu selama menjadi guru. Bapak Ibu, sebenarnya langkah ini sudah dilakukan pada siklus 1, di mana Bapak Ibu diminta untuk memetakan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah atau di kelas Bapak Ibu selama ini, di mana permasalahan-permasalahan itu kita identifikasi, lalu kita cari analisis identifikasi masalahnya. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti Bapak Ibu silahkan konfirmasi kepada dosen, pembimbing, dan guru pamong apakah LK 1.1 ini bisa mengambil dari permasalahan yang sudah Bapak Ibu buat di siklus 1 atau di PPL 1, di mana Bapak Ibu nanti tinggal memilih permasalahan yang belum teratasi gitu, atau memang harus membuat permasalahan-permasalahan baru. Tapi menurut saya permasalahan yang sudah Bapak Ibu identifikasi di PPL 1 itu masih bisa sangat mungkin untuk dipilih menjadi permasalahan yang akan Bapak Ibu buat rencana aksinya di PPL 2 ini gitu. Jadi apabila ditemukan permasalahan baru selama PPG ini, mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan di LK 1.1 ini. Tapi kembali ini menurut saya ya Bapak Ibu, nanti silahkan dikonfirmasi kepada dosen pembimbing dan guru pamong seperti apa LK 1.1 pada siklus 2 ini. Nah, untuk mengingatkan kembali, mungkin saya akan membahas sedikit tentang LK 1.1. Baik, Bapak Ibu, sedikit saya mengulang kembali tentang pembahasan LK 1.1 identifikasi masalah. Pada identifikasi masalah ini terdapat 4 kolom. Kolom yang pertama itu nomor, jenis permasalahan, masalah yang diidentifikasi, dan analisis identifikasi masalah. Untuk di kolom kedua, jenis permasalahan, Bapak Ibu bisa menggolongkan berdasarkan jenis-jenis permasalahannya. Contoh di sini ada pedagogik, literasi, dan numerasi. Setelah itu, Bapak golongkan di sini contohnya adalah motivasi peserta didik dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran masih kurang. Nah, ini termasuk dalam jenis permasalahan pedagogik, literasi, dan numerasi. Jadi, setelah Bapak Ibu golongkan permasalahan, baru Bapak Ibu menganalisa identifikasi dari masalah yang sudah Bapak Ibu temukan. Di sini contohnya motivasi untuk analisis identifikasi masalahnya. 1, tidak tertarik dengan materi pembelajaran. Peserta didik mungkin tidak merasa tertarik atau tidak melihat nilai atau manfaat dari materi pembelajaran yang dipelajari. Kalau bisa jangan hanya satu analisis identifikasi masalah ya. Yang kedua, peserta didik yang merasa tidak percaya diri dalam kemampuan mereka untuk belajar atau menguasai materi pembelajaran, mungkin kehilangan motivasi. Jadi di sini kita masukkan di kolom keempat apa saja analisis sehingga masalah yang teridentifikasi ini terjadi. Nah, lalu kita masukkan lagi permasalahan-permasalahan. Kalau memang nanti diperbolehkan menggunakan LK 1.1, Bapak Ibu tinggal mencari atau memilih permasalahan yang akan Bapak Ibu buat.
di rencana aksi kedua di PPL 2 ini atau di siklus kedua ini. Nah, ini di LK1.1 kita masukkan jenis permasalahannya, kita golongkan. Kalau di sini saya buat ada pedagogik, literasi, dan numerasi seperti pada PPG tahap 1 tahun 2023 atau PPG sebelumnya. Lalu di sini juga ada beberapa jenis permasalahan, kesulitan belajar, termasuk siswa berkebutuhan khusus, dan masalah pembelajarannya berdiferensiasi. Nah, silahkan Bapak Ibu amati, bila memang nanti boleh menggunakan LK1.1 pada siklus pertama, artinya Bapak Ibu tinggal hanya memilih memilih permasalahan yang diidentifikasi seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini untuk LK1.1. Kalau di sini ada beberapa jenis permasalahan, ada 6 jenis permasalahan. Lalu Bapak Ibu mengidentifikasi apa yang terjadi pada permasalahan dari jenis permasalahan yang terjadi di kelas Bapak Ibu atau di sekolah Bapak Ibu. Lalu setelah itu kita analisis identifikasi masalah tersebut gitu. Jadi sebenarnya lebih ke identifikasi analisis ini seperti penyebab ya. Jadi kalau kita lihat di sini misalnya komunikasi sulit dengan orang tua, di sini ada keterbatasan waktu dan kesibukan orang tua. Namun di sini masih kita perkirakan mengapa masalah yang teridentifikasi ini bisa terjadi. Baik, kita akan lanjutkan. Jadi di siklus kedua ini setelah LK1.1 ada LK1.2. Baik, saya akan menjelaskan kembali LK1.2. Nah, pada LK1.2 yang menjadi tagihan di siklus kedua ini memang sudah kita lakukan juga pada siklus pertama. Pada LK1.2 ini dengan judul eksplorasi penyebab masalah, kita diminta untuk melakukan eksplorasi penyebab-penyebab masalah dari permasalahan yang sudah teridentifikasi di LK1.1. Dengan berbagai petunjuk, di sini kita menggunakan kajian literatur, bisa berupa membaca artikel, jurnal, buku, atau sumber informasi yang lain yang relevan dengan masalah yang teridentifikasi. Lalu kita juga mengidentifikasi faktor-faktor yang dikaitkan dengan masalah tersebut. Kita juga bisa melakukan wawancara dengan guru, kepala sekolah, pengawas, atau rekan sejawat di sekolah. Silahkan Bapak Ibu ajukan pertanyaan kepada guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, tanyakan pengalamannya, pemikiran mereka, pandangan mereka terhadap masalah yang sudah Bapak Ibu identifikasi pada LK1.1. Jangan lupa Bapak Ibu catat informasi yang diperoleh baik dari kajian literatur, wawancara dengan kepala sekolah, guru, rekan sejawat, dan dengan pakar, termasuk dengan pakar. Dan bisa menanyakan saran atau rekomendasi untuk langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan mengumpulkan informasi, Bapak Ibu dapat menggunakan data tersebut sebagai dasar untuk menganalisis dan mengidentifikasi penyebab masalah yang lebih spesifik. Jadi, ketika di LK1.1 Bapak Ibu mengumpulkan masalah yang terjadi di kelas atau di sekolah Bapak Ibu, lalu menganalisa identifikasi permasalahan tersebut, di LK1.2 ini Bapak Ibu mencari sumber dari berbagai sumber, baik dari buku, artikel, jurnal, wawancara dengan para pakar, wawancara dengan kepala sekolah, rekan sejawat, untuk menganalisa dan mengidentifikasi penyebab masalahnya yang lebih spesifik dibanding di LK1.1. Nah, di sini untuk tabelnya sendiri ada 4 kolom. Pertama, nomor masalah yang telah diidentifikasi, hasil eksplorasi penyebab masalahnya, lalu analisis eksplorasi penyebab masalahnya. Saya akan tampilkan yang sudah terisi. Bapak Ibu sendiri pasti sudah tahu untuk pengisian LK1.2 eksplorasi penyebab masalah karena memang sudah dilakukan di siklus pertama pada PPG tahap 2 ini. Baik Bapak Ibu, berikut adalah contoh
LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah. Ini adalah LK 1.2 saya saat melaksanakan atau mengikuti PPG. Pada LK 1.2 ini, sebagai contoh, tadi masalah yang teridentifikasi itu motivasi peserta didik dalam pembelajaran tematik kurang baik. Lalu kita tinggal cari dari berbagai sumber menurut kajian literatur. Seperti di sini contohnya adalah sebuah jurnal atau artikel yang dapat menjelaskan atau mengeksplorasi atau menjadi referensi kita tentang permasalahan yang sudah kita identifikasi. Kalau di sini saya membuat di sini menurut Asmelia Fitria, motivasi belajar sangat penting dalam kegiatan pembelajaran siswa. Jadi Bapak Ibu silakan tampilkan dari berbagai sumber yang relevan, yang sesuai dengan masalah yang sudah Bapak Ibu identifikasi dari LK 1.1 dan sehingga nanti dapat menjadi referensi kita untuk menganalisis eksplorasi penyebab masalahnya. Untuk jumlah literaturnya mungkin jangan hanya satu ya Bapak Ibu. Kalau bisa 2, 3, tapi yang memang sangat relevan dengan permasalahan yang sudah Bapak Ibu identifikasi pada LK 1.1. Di sini juga saya tuliskan hasil wawancara atau observasi. Nah, setelah kita menemukan atau mengumpulkan dari berbagai sumber seperti kajian literatur, wawancara, nah kita menganalisa kira-kira penyebab masalahnya apa, tapi lebih spesifik ya Bapak Ibu. Di sini contohnya motivasi peserta didik dalam pembelajaran tematik ini kurang karena kondisi keluarga dari peserta didik yang tidak memberi dukungan kepada peserta didik. Terus peserta didik datang ke sekolah hanya untuk formalitas, mengisi absensi dan hanya untuk bertemu dengan temannya saja. Lalu pengaruh pembelajaran jarak jauh. Nah, mungkin ini waktu karena saya saat itu PJJ ya, membuat anak lebih tertarik dengan gawai. Nah, guru kurang cukup waktu untuk menyiapkan media pembelajaran yang sesuai. Jadi, dari kajian literatur, jurnal, artikel, wawancara, kita bisa menganalisis eksplorasi penyebab masalahnya. Pada LK 1.2 ini memang masih bersifat global ya Bapak Ibu. Maksudnya permasalahannya masih belum mengerucut mana yang akan Bapak Ibu pilih. Tapi di sini semua masalah yang teridentifikasi dari LK 1.1 kita buat hasil eksplorasi penyebab masalahnya dan analisis eksplorasi penyebab masalahnya. Nah, mungkin itu penjelasan singkat atau mengingatkan kembali LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah. Karena memang kita sudah mengerjakan di siklus 1 ya Bapak Ibu untuk LK 1.2. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kelanjutan dari LK 1.2 yaitu LK 1.3. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Baik, setelah kita membahas LK 1.1 identifikasi masalah, jadi kita ketika sudah membuat identifikasi masalah, lalu kita beranjak ke LK 1.2 tentang eksplorasi identifikasi masalah. Di sini LK 1.3 masih sama seperti siklus 1 tentang penentuan akar penyebab masalah. Di sini petunjuknya setelah kita mengeksplorasi penyebab-penyebab masalah, langkah selanjutnya adalah menentukan akar penyebab masalah yang paling mendekati konteks yang kita hadapi guru di kelas atau sekolahnya. Nah, untuk petunjuknya, Bapak Ibu silahkan berkonsultasi dengan guru, kepala sekolah, pengawas, sejawat, dan pakar atau pihak terkait. Nah, Bapak Ibu bisa diskusikan temuan Bapak Ibu mengenai penyebab masalahnya, lalu identifikasi dan jelaskan konteks spesifik apa yang Bapak Ibu hadapi. Lalu ditanyakan pendapat, saran, dan rekomendasi mereka dalam menentukan akar penyebab masalah yang paling relevan. Lalu kita analisis dan pertimbangkan. Lalu yang ketiga, penentuan masalah dan akar penyebab masalah. Nah, nanti di sini Bapak Ibu pilih minimal 2 masalah yang paling sesuai dengan tugas keseharian guru. Nah, pada PPG sebelum-sebelumnya memang terjadi perbedaan tahapan, di mana di PPG di sebelumnya itu
kita sudah memilih dua masalah yang akan dibuat rencana aksinya pada PPL 1 dan 2. Nah, di PPG tahun ini Bapak Ibu eh, dipecah atau dipisah. Satu PPL, satu masalah. Lalu di PPL kedua itu Bapak Ibu kembali memulai dari LK 1.1 sampai nanti LK 2.4. Nah, nanti formatnya seperti ini. LK 1.3 ada hasil eksplorasi penyebab masalah, akar penyebab masalah, analisis akar penyebab masalah, data pendukungnya, lalu masalah terpilih yang akan diselesaikan. Nah, ini kembali nanti Bapak Ibu konfirmasi apakah memang LK 1.1, LK 1.2, LK 1.3 ini harus membuat yang baru atau bisa menggunakan LK-LK yang sudah Bapak Ibu buat pada siklus pertama. Nah, saya akan menampilkan contoh LK 1.3. Baik, ini adalah contoh LK 1.3 penentuan akar penyebab masalah. Di hasil eksplorasi penyebab masalah, kita bisa memasukkan permasalahannya di atas, lalu penyebab masalahnya kita masukkan di kolom yang pertama. Ini kita jelaskan nama permasalahan yang identifikasi masalah yang teridentifikasi terhadap yang sudah kita temukan di LK1 dan LK 1.2 itu apa saja, lalu penyebab masalahnya apa yang sesuai dengan kondisi satuan pendidikan. Di sini contohnya pemahaman dan minat peserta didik dalam membaca materi IPS masih rendah. Nah, ini kita masukkan penyebabnya apa. Lalu kita pilih akar penyebab masalahnya apa, yang menjadi akar. Akar itu berarti menjadi sumber permasalahan sehingga masalah tersebut bisa terjadi. Kalau akar penyebab masalah itu kita analisis dengan bantuan data-data pendukung, bisa berupa kajian literatur ya Bapak Ibu. Jadi untuk analisa akar penyebab masalahnya bisa didukung dengan data pendukung seperti hasil wawancara, jurnal, artikel. Nah, setelah Bapak Ibu menganalisa di sini semua akar penyebab masalahnya dari permasalahan yang sudah teridentifikasi dari LK 1.1 sampai LK 1.2, nanti kita disuruh atau diminta memilih dua permasalahan yang akan dipilih. Nah, di sini Bapak Ibu silakan pilih dua permasalahan yang akan diselesaikan. Nah, ini perbedaannya pada PPG sebelumnya, di mana ada LK 1.4 untuk menentukan dua masalah yang terpilih yang akan dibuat atau yang akan diselesaikan pada PPL 1 dan 2. Nah, pada PPG tahap 2 2023 ini, LK 1.4 itu tidak ada dan digabung pada LK 1.3, di mana Bapak Ibu memilih langsung ada tambahan kolom di sini itu masalah terpilih yang akan diselesaikan. Bapak Ibu pilih dua permasalahan yang akan Bapak Ibu selesaikan. Nah, tapi kembali memang harus dikonfirmasi. Mudah-mudahan sih Bapak Ibu bisa menggunakan LK1 atau LK-LK yang sebelumnya sudah dikerjakan di siklus pertama. Nah, nanti untuk tahapan berikutnya setelah LK 1.3 adalah LK 2.1 dan seterusnya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait siklus kedua, di mana Bapak Ibu kembali diminta untuk membahas tentang LK 1.1 sampai LK 1.3. Nah, kembali kepada Bapak Ibu nanti untuk mengkonfirmasi kepada dosen pembimbing, kepada guru pamong atau LPTK, apakah memang membuat LK-LK baru atau bisa memanfaatkan atau menggunakan permasalahan yang sudah teridentifikasi, yang sudah dianalisis, eksplorasi penyebab masalahnya, dan yang sudah ditentukan akar penyebab masalahnya pada siklus pertama, pada PPL pertama kemarin. Nah, itu saja mungkin penjelasan dari saya tentang siklus kedua.
Baik Bapak Ibu, sekian penjelasan saya tentang siklus kedua LK1.1 sampai LK1.3. Semoga bermanfaat, mohon maaf bila ada kekurangan, dan sampai berjumpa di video berikutnya.